أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم wa ahlikum nara. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, untuk pengajian pada malam ini yaitu menciptakan generasi yang robbani. Generasi anak-anak Bapak Ibu ke suatu permasalahan yang krusial, yang sangat penting jawab bahas. Sebab itu menyangkut dengan generasi anak-anak. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, jadi ketika awak berbicara masalah anak-anak, ketika awak berbicara masalah generasi, ketika awak berkebun, tentu awak membicarakan masalah bibit, Pak. Kan itu, Pak? Di ketika awak berbicara masalah anak, berbicara masalah generasi, ketika berkebun awak tentu berbicara masalah bibit. Di ketika bapak-bapak, ibu-ibu beko menanam sawit, tu ndak asal-asalan bibit jodohkan ya tio, bapilio bibit dong. Lah, ko bibit Medan, ko bibit Pekanbaru, ko bibit Pasau Bau, ko bibit Pasau Kampah. Tuh perhatikan tuh. Sebab berbicara masalah bibit tentu berbicara masalah hasil. Kalau kau pun cina itu Bu, bibit nan awak cai dulu kau. Nyo bibit go hasil nan keluar tembak kau. Ketika bibit go batu-batu anca, maka insya Allah hasil kemendapat hasil yang ancak pula. Nah, kemudian berbicara dalam masalah kebun, ketika sudah bibit yang awak bicarakan apa boleh pemeliharaan. Itu dulu Pak. Pemeliharaan. Kok ancak no bibit do beko ndak dipelihara, ndak jamu do Pak. Kan ya dia? Tahulah 10 kali cap stempel Medan beko. Ayo bibit sawit 10 kali stempel Medan. Tapi ketika beko sudah ditanam ndak dibolo, ketika sudah ditanam beko ndak diurus, ndak aja kena muanca hasil doh. Jadi bibit kemudian pemeliharaan. Jadi ketika dalam masalah generasi, ketika anak-anak, cuma itu juga Bapak Ibu. Itu yang selalu awak perhatikan, itu yang mesti awak perhatikan. Apa? Nyawa nak dapat hasil yang ancak. Ketika bibit ancak, pemeliharaannya ancak, maka hasilnya nanti buahnya godang-godang, ketika ditimbangnya boe, kok hasilnya nanti. Jadi kalau dalam masalah anak bibit iyo juga, maka sampean kepada anak-anak awak, mana anak-anak awak yang gadi-gadi, anak-anak awak yang bujang-bujang. Kalau awak untuk generasi, untuk anak-anak bibit perlu awak perhatikan. Maka jangan anak awak mancai laki di pasau Bu. Lah, kok masalah bibit ke Bu? Jangan sampai anak awak mancai laki, mancai suami dapet di pasau. Jangan sampai lo le anak gadi awak, anak bujang awak dapet laki, dapet bini di jambatan. Kok masalah bibit? Lah, kalau iya awak nak niat qurratu a'yun, anak yang betul-betul nanti menyenangkan hati, cucu betul-betul menyenangkan hati,
maka bibit dulu. Lah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kalau dalam istilah agama Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kalau bibit yang kan dicai, di masjid lah kan dicai bibit. Kau kalau untuk anak kau pak, enggak untuk sawit kau dah. Lah. Kalau untuk seorang generasi, untuk seorang anak, maka bibit yang paling ancak ketika didapatkan di masjid. Apa doh pak? Kalau yang tua-tua doh baik, ya tergantung kebutuhan dia pak. Kan itu ya? Tergantung kebutuhan. Ada pak? Jangan sabit lo baik oleh Ustaz kau menyun awak bini dua ndak kau lah. Kau judul anak-anak awak nang gadi-gadi nang bujang-bujang tadi judul kau pak. Tapi kau nan tua-tua lo baik ya artinya Islam tu ndak lo apa doh, ndak lo mambek lo. Yang penting bisa berlaku adil kan itu. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, jadi masalah bibit dulu. Kemudian juga dalam masalah generasi, termasuk juga dalam masalah pemeliharaan. Kalau anak-anak generasi termasuk contoh kebun tadi beko, bibit lancak juga, pelihara lancak, maka nanti buahnya nanti hasilnya lancak. Di ketika anak beko, bibit ancak, peliharanya ancak pula, maka hasilnya ancak. Maka bagi orang tua Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu untuk orang tua Pak. Allah Ta'ala menyebut, hei orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ku anfusakum, pelihara dirimu, jaga dirimu, wa ahlikum, kemudian pelihara keluargamu, pelihara anak-anakmu, jaga keluargamu, pelihara keluargamu daripada siksaan api neraka. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, untuk menjauh nawa anak keluarga dari api neraka itu anjuran Allah Ta'ala, tugas awak dopak. Maka kata dia bibit, kemudian pemeliharaan. Bibit ancak, pelihara ancak pula, maka hasilnya ancak nanti. Piko ancak bonaulah anak go bibitnya, kemudian pemeliharaannya ndak topek, maka hasilnya nanti ndak juga kena elok dah. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, di dalam Islam itu dalam masalah anak itu sangat dianjurkan bahwa tuedek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah dalam hadis yang sahih Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak, setiap bayi yang baru lahir, kata Rasulullah, yaitu berada dalam keadaan suci, berada dalam keadaan fitrah. Jadi anak awak yang lahir do bu, ndak adonan bodoh so yang jo bau do berosiur pak. Anak yang baru lahir ndak ada bodoh so do. Keinginan untuk manakal ndak ada do. Keinginan untuk dua koro ndak ada di anak do. Makanya Rasulullah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu berada dalam keadaan suci dan bersih. Tapi Rasulullah pa'awabaihi Yahudian au Nasronian au Majusian, orang tuanya lah yang nanti berperan yang menjadikan anak ini menjadi anak Yahudi, menjadi seorang Nasrani, atau menjadi seorang yang Majusi. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, ketika anak, maka pola anak go tadi itu tergantung orang tua. Tergantung awak tuh pak. Nah awak jadiin cendu apa anak gonya Rasulullah itu gantung awak. Nah, mereka tuh
ketika dilahirkan tu condo kape baru pak nda ada ketek jo kotoran-kotorannya do. Maka ketika nyo lahir itu memang 1% tergantung orang tua. Pak awabaihi Yahudian au Nasronian au Majusian. Di orang tuanya nyo ketika anaknya menjadi orang Yahudi, kalau lagodang ayahnya juga yang menjadikan. Ketika anak menjadi Nasrani lagodang, ayahnya juga yang menjadikan. Ketika anak lagodang menjadi orang Majusi, ayahnya yang menjadikan Majusi. Itunya Rasulullah. Maka Bapak Ibu kaum muslimin berbahagia di sekolah pemeliharaan. Maka itulah yang kena wak kakok malam ko, yang kena wak kaji. Sebab itu memang pontiong kini Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Kau yang paling pontiong kini kau. Masalah generasi, masalah anak-anak kok krusial kini kok yang sangat penting wak perhatikan. Dia apa itu? Menengok gejala-gejala, menengok keadaan-keadaan anak-anak awak kini, isawak kini kok pak. Isawak kini mak, kan itu ya? Isawak nengok anak-anak awak kini kok deh. Apa nana awak ison? Yang pertama ndak tentu keadaan awak dedo ndak mau tahu dah. Kau anak awak kini kah? Ndak ada Honda beko Subolin Honda deh. Ndak dapet beko dokes kredit wak bolin juga. Lah dapet Honda deh. Di loburu penyinyo jadinya pak nak diangket. Padahal Honda kredit, bau, tapi dia anak beko ndak sayang ketik cuma angki Honda, dodo. Kolah, kondisi generasi awak, kondisi anak-anak awak kini, kote yang awak ison, maka kembali awak balik. Ini memang tergantung awak anak gonyo Rasulullah. Ketika awak jadikan dia orang Yahudi, jadi Yahudinya. Ketika awak jadikan Nasraninya di Nasraninya. Ketika anak awak jadikan Majusi, maka anak menjadi orang Majusi. Tergantung awak. Maka bagaimana caranya? Agama lado mambai bimbingan. Tinggal cek mantu juga awak leh. Tinggal cek melaksanaan juga awak bimbingannya leh. Ketika bibit awak perhatikan beko. Sudah itu pemeliharaan leh. Di contoh apa? Maka dalam masalah anak, pendidikan, didikan, pemeliharaan, wak cocokkan dengan umum pak. Wak cocokkan dengan umum. Ketika nyala godang lah SMA beko, jangan wak buat le contoh orang SD leh. Ketika nyo SD bau, jangan wak buat nyo contoh anak SMA beko. Ketika nyo bayi, wak buat nyo. Wak buat aturan tu seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ikut ya pemeliharaan. Jadi sahabat beka ustaz. Lapue kami ustaz, dek lapue kata ke. Ngado lawak bagi. Ketika beko anak beko ala nak tatanggung leh apa nyawak leh. Penyewaan nak nyawa. Punya kau joladi nyawa lapue kami. Jangan sampai pue dalam masalah anak ndak ada awak istilah lapue dodo pak. Maka itulah yang kena awak singgung pada malam itu. Bagaimana aturan-aturannya? Yang pertama yang kena awak buka, yang kena awak bahas mulai anak yang baru lahir. Itu yang pertama. Jadi ketika bibitnya lancak pemeliharaannya lah. Mulai sudah lahir bako diumusai do aturan-aturan yang awak buat gua. Bau lahir bau. Bau datang inyo kadate dunia go bau aturan-aturannya. Ketika anak baru lahir ada 3 yang mesti wak lakukan untuk inyo. So dia go Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Pengajian go ditujukan khususnya sebenarnya untuk
Yang pertama orang gadi-gadi, yang kedua beko yang anak-anak seorang bodoh. Lihat ada ibu yang hadirnya. Yang gadi-gadi ada bu? Lah, hanya ikut juga. Nyok pelajaran gue untuk inyo juga. Maka kok dapat bapak ibu kamu sembilan berbahagia. Ya, wak sabut je ke anak. Kalau nang gadi-gadi itu beko di. Pai-pai je lah wirid-wirid di. Nya kok sekolah lah bawa-bawa lainnya ada pelajaran itu, ada ilmu itu ndak diojon di sekolah. Mana ada di masjid ada kadang-kadang. Lah, apalagi kok masalah krusial yang sangat-sangat penting awak bahas. Jadi apa aturan yang diberlakukan oleh Rasulullah iko kini gola banyak yang ndak diamalkan di umat Islam oleh bapak ibu. Apa yang pertama ketika anak baru lahir, lahirnya beko sudah itu la berosinya la ditompek yang berosinya, ikut yang awak lakukan gua. Nah, yang pertama yustahabu ayah nakal mauludi bisyai'in khalwa. Ketika anak baru lahir kemudian ditompek yang elok inyo, ditompek berosio inyo, apa yang mesti awak lakukan? Yang pertama ayah nukal maulidi bisyai'in khalwa, awak oleskan kabibiu anak yang baru lahir go tadi bisyai'in khalwa, sesuatu yang mengandung mani. Itu satu. Lah, kola banyak awak ndak wak buek gorobu. Anak yang baru lahir dioleskannya Rasulullah bisyai'in khalwa, sesuatu yang mengandung mani. Opo jola bekoro? Opo jola do pak? Pokok mani. Ada persiapan niusan loba atau madu loba beko itu ancak bonau. Ondek mahal ustaz. Ini ndak sekilo kan habis dulu pak. Dioleskan ketek jadi ke bibiu dulunya. Nan ancak bonau niusan loba. Sudah itu apa boleh? Ndak ada niusan loba dah. Kurma. Buka kulit kurma doa, esen ka kurma yang sudah kubak gua tadi telunjuk gua. Adi esen ka bibiu anak gua tadi. Ndak jua doro. Gula putih. Kola banyak tinggal gua bu. Kan itu ya. Dah apa itu? Anak kini, cucu awak kini ndak ada, jarang yang lahir di rumah anak kini leh. Jarang cucu yang lahir di masaki klinik tu segini lah. Ikolah jarang kamu. Lah jarang awak buat gini kok. Bau lahir tu beko dioleskan ke mulutnya sesuatu yang mani kata Rasulullah. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Yang pertama tujuan awak dengan mengoleskan sesuatu yang mani itu, mudah-mudahan nanti awak berharap kepada Allah Ta'ala lah godang anak go, lah dewasa anak go, kato-kato yang kalau dari mulut anak go tadi, kato yang mani-mani, kato yang ancaan. Kau itu tujuannya kah? Kadang-kadang awak lah nak awak buat kini ke leh. Wak sabut baik itu orang sesuk dunia ustaz. Ndak dek sesuk dulu. Kia nabi menyebut. Yustahabu ayyahukal mauludi bisyai'in khalwa. Dianjurkan kepada orang tua untuk mengoleskan ke mulut, ke bibir seorang anak yang baru lahir bisyai'in khalwa, sesuatu yang mengandung manisnya Rasulullah. Itu temanya. Nancak beko madu, ndak dapat madu kurma, ndak dapat kurma kalau masakit lahir beko gula putih aja. Pi jambek lah kopi le pak. Jambek kopi le bu.
ndak dapat dah ustaz. Madu payah mancai. Kurma payah jo mancai, gula putih. Ponu di kodai deh. Dibuat agak samato. Buat kuah kalau di rumah sakit atau di klinik. Dibuang ayu. Ayu ada di aku ayu sebanyak ekor. Masuk gula yang agak apa ketek na oleh mani banyak ketek. Kacau sudah itu masuk tunjuk ada oleskan ke bibi anak kah. Itu anjuran Rasulullah. Apa tujuannya? Awak berharap dan berdoa mudah-mudahan godang anak go yang kalau dari mulutnya kata-kata yang indah-indah, yang ancak-ancak, yang manima. Dan kalau nanti kata-kata anak go kata-kata yang menyakitkan. Jadi kalau sebagai wang tua awak kini lah awak osen kini dua bapak ibu contoh apa ucapan anak ke awak kini. Kok datuk ni niok bekolah contoh apa ucapan cucu ke awak lawak ason kini bapak ibu. Nola kalau beko bongi ayam mak datuk ni niok ke awak ndak perlu pakai apa bagai dah. Contoh eko je nyok lah ndak awak lah onok sodor. Kalau anak kini ke awak bagolunya beko atau babantainya bodoh badik lah tuak togan beko opnya wak bolong pamonya ke otan beko apanya anak awak kini opnya bapaknya awak kemangi dulu nyo disomwi apa kecil awak tu kini deh opnya wak opnya tegolak awak deh kalau nolak tu cuma jangan yeyo tang si tegang-tegang barang dua berdua badia tu apanya ya opnya ya bonti kali tu kalau kini tadi namanya opnya ya opnya tidak jadi bongi ya dia kemudian ucapan awak beko kok yang kena awak nasihatinya yang bahasa lainnya tu bongi awak kayaknya beko wajar dua bau awak ini loh 6 deh kok tipe-tipe generasi tapi mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu yang hadir generasi awak di kampung awak kok janda cendu itu amin ya rabbal jadi kok kebiasaan kok yang balik awak balik jadi sabit lo itu kuno tu ustaz wang tua-tua no lambu ndak ada hubungan dengan kia nabi menyebut bau lahir beko lah ditompek yang koyong yang ditompek yang lah brosio atitnya oleskan kamu luiknya beko sesuatu yang mani tujuannya apa supaya ketika anak gogodang mudah-mudahan dijadiin Allah Ta'ala yang kalau dari mulutnya go tadi kata-kata yang mani yang ancak-ancak yang leo hati yang leo telinga mendongong ucapan anak kau tadi. Aku tu tujuannya. Kemudian bapak ibu kaum muslimin yang berbahagia dalam masalah madu kau perlu juga pak. Ndak untuk anak juga dah. Di ketika persiapan di rumah beko diodon yo madu kau tadi. Yang madu kau memang ada hadis khusus Rasulullah tentang madu bapak. Dibagi bapak-bapak ibu-ibu apalagi beko yang ada anak yang mau melahirkan kok perlu madu kok ndak ada ustaz untuk awak malah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah apanya Nabi man laikol asala salasa ghadawatin kulisarin lam yusibhu azimun minal bala ya Rasulullah. Jadi barang siapa yang selalu minum asalah madu selalu minum madu pak contoh apa selalunya salah sagodawatin minimal 3 kali awak dalam sabulan kullu sahrin 3 kali awak dalam sabulan minum madu apanya Rasulullah lam yusibhu azimun minal bala maka orang itu akan terhindar daripada penyakit-penyakit yang bahaya-bahaya, penyakit-penyakit yang kronis-kronis kata Rasulullah. Jadi
perlu. Jadi tahu-tahuan madu di rumah. Minimalnya Rasulullah salah sagadawatin kullu sahrin, 3 kali sebulan, berarti sekali seminggu. Itu minimal loh. Ketika lewat buat cina itunya Rasulullah lam yusibahu azimun minal bala, maka terhindar awak daripada penyakit-penyakit yang bahaya-bahaya, terhindar awak daripada penyakit-penyakit yang kronis. Madu. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, itu yang pertama tadi, ketika anak, cara pemeliharaan awak nanti, cara pelaksanaan awak nanti, bayi yang baru lahir, cucu awak yang baru lahir, ketika awak letakkan di tompek yang berosio, maka usaha awak yang pertama mengoleskan sesuatu yang mani kamu lihat. Mana dasarnya? Hanya kini harus pakai dasar ngaji go Bapak Ibu. Kalau tidak ada dasar, baik kalau tidak ada dalil, itu lo nyuang ke awak. Maka jangan ibu-ibu ragu nyoki ada dalil ke dasarnya ada, hadis Nabi tentang itu ada. Lu kadang-kadang takut lu awak baik di koton uang bid'ahnya bang. Takut lu awak. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Li'annahu alaihi salatu wassalam kana yahnaku mau auladi ansori bitamri. Jadi pengarang kitab itu mengatakan dasarnya karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahnaku, pernah Nabi mengoleskan sesuatu yang manis auladil ansori, kamu lui, yaitu ke bibir anak orang Ansor, bitamri, yaitu dengan tamar atau kurma. Jadi Rasulullah dalam hal itu pernah melakukan kepada seorang anak orang Ansor. Apa yang dijadiin Nabi? Tamar ataupun kurma. Dibuka ada Nabi kulit kurma go tadi, dia tunjuk adek Nabi tunjuk kokin, kemudian dioleskan ke bibio anak orang Ansor go tadi. Jadi iko kojo Nabi sendiri go. Maka ketika awak melakukan jangan takut lu awak disobik de wong bid'ah lain. Ndak bid'ah lo. Hadisnya Nabi yang melakukan itu.